senang sekali malam ini bisa bersama kembali dan tentunya juga kita akan berikan banyak sekali informasi dan mudah-mudahan tambah lebih bangga lagi dengan Indonesia dengan acara ini. Karena bersama saya, Hesti Purwadina dan juga Maya Music bawa Anda untuk Tuna Show. Ya. Kalau Anda punya acara yang kepingin sukses, ini ada Main Music, band yang sangat luar biasa. Ya, dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah datang ke studio, luar biasa. Pembahasan hari ini sangat luar biasa sekali karena kita akan kedatangan seorang wanita cantik juga dan kita akan bahas mengenai apa itu seksi. Ditambah kita akan ngobrol dengan seorang yang juga cowok dari versi seksi dari versi cowok. Dan juga kita akan ketemu dengan seorang yang benar-benar intens dalam karirnya. Siapa dia? Tunggu terus. Tapi yang pertama, kita akan ketemu dengan seorang wanita yang dalam karir perfilmannya sangat dekat sekali dengan makhluk halus. Filmnya itu pocong, kuntilanak, berikutnya ketemu kuntilanak lagi. Pokoknya 6 judul filmnya makhluk halus semua. Tepung aja kalah halus ya. Langsung aja kita akan ketemu dengan Garneta Haruni. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Coba Garneta, film-filmnya apa aja yang ada hubungannya dengan makhluk halus? Kuntilanak? Aduh, ada. Ada. Pocong? Iya, ada. Ada. Apa lagi? Tuyul? Nggak ada? Tuyul ada. Ada tuyul? Ya. Ada film baru, Apa? Jenglot Topi Merah. Mudah-mudahan di sini ya kita semua para produser juga Anda sedang menyaksikan. Sebelum menonton acara ini mari sama-sama kita berdoa supaya penunggunya pulang. Tuh tanpa EP juga ya. Mari sama-sama kita ke sana. Itu ngegenggam sedemikian rupa nih Epe. Iya benar ya. Total banget genggaman tangannya Epe. Nah, Bisanya. film-film Harun ini kebanyakan ada hubungannya dengan makhluk halus dan juga keseksian. Kayak tepat sekali kalau kita ngobrol mengenai keseksian. Tapi sebenarnya kalau sekarang ini film kamu memang sengaja arahnya memang harus film yang hubungannya dengan horor atau seksi atau memang kebetulan aja? Jadi kebetulan aja sih. Dari awal pertama kali tawaran film memang berhubungan dengan horor. Horor dan kebetulan juga ada seksi. Waktu itu Pulau Hantu 2. Pulau Hantu awalnya ya? Ya, Pulau Hantu 2. Tapi beberapa film aku yang terakhir yang kemarin-kemarin ini nggak ada satupun yang menonjolkan keseksian, tapi memang benar-benar thriller dan horor. Ya. Oh gitu. Jadi ibaratnya kalau nonton filmnya Harun itu kalau nggak ketakutan atau wah gitu. Dua itu bolak-balik dan tentunya juga sesuatu yang bikin orang matanya melek untuk nonton ya. Nah sekarang bicara mengenai keseksian. Kalau kamu sebagai seorang yang memainkan film seksi, kalau menurut kamu sendiri secara pribadi, seksi itu definisinya apa sih? Orang mungkin sekarang berpikiran kalau seksi itu adalah cuman mengandalkan baju yang seksi atau apalah itu untuk menonjolkan dirinya seksi. Jadi bukan hanya itu gitu. Jadi seksi bisa luas untuk dari cara dia berpikir, dari cara dia berbicara dan bersosialisasi. Kalau dari Garneta sendiri ngerasanya saya ini seksinya di mana gitu? Kalau diri Bagian sendiri. mana dari seksi ibaratnya kalau sebagai Garneta nih, pribadi ya bukan di film ya. Saya seksi karena gitu. Saya seksi ketika atau karena ya, dua-duanya ya? Ya, boleh. Kalau aku sendiri merasa seksi pada waktu aku tanpa makeup, aku ngerasa natural, aku ngerasa jadi diri aku sendiri, aku ngerasa seksi. Itu. Jadi bukan karena aku harus pada waktu aku berpenampilan seksi atau aku merasa seksi enggak. Tapi pada waktu aku senatural mungkin diri aku ngerasa aku seksi. Iya, benar sekali. Karena memang definisi seksi itu seperti halnya juga definisi cinta. Karena orang mempunyai penerjemahan yang berbeda-beda mengenai seksi itu sendiri. Ada juga sebenarnya mengatakan pria yang mampu masak itu pria yang seksi. Nah, sebenarnya gini, kan beberapa orang menganggap seksi, mungkin banyakkan orang ya. Seksi itu dilihat dari sesuatu yang bentuknya adalah
keterbukaan. Yap. Sedangkan untuk pandangan orang-orang yang lebih memandang, lebih mulia, seksi itu dari attitude, benar sekali kan. Yap. Nah, bagaimana sebenarnya sebagai seorang artis itu merubah paradigma masyarakat biar seksi itu bukan sesuatu yang terlalu fisikal loh gitu. Ada nggak sih sebenarnya yang harus dilakukan setiap orang gitu bahwa mendalami seksi, it's apa namanya inside bukan outside gitu. Kalau menurut kamu gimana? Tapi kalau dari definisi aku sendiri, banyak banget sekarang perempuan yang apa ya, dia pinter, karena dia pinter, dia bisa membawa nama dia secara pribadi dan mungkin membawa nama Indonesia atau apapun, itu bisa menambahkan dia Seksi dia juga. seksi. Banyak banget loh sekarang. Tapi ya juga banyak juga dong yang tetap ya, ya yang tetap seperti itu ya, tapi ya kita it's free world ya. ya jadi masing-masing lah sekarang jadi punya hak. Kalau emang mereka pengen berpenampilan seksi untuk menonjolkan dirinya, badan gue seksi untuk oke, gue akan tonjolin ini gue seksi. Ada juga berpikiran itu, tapi ada juga yang berpenampilan yang gue harus berattitude dan gue harus berpikiran pinter, gue harus mencapai seandainya sekolah dia harus pinter, harus seksi. Jadi seksi itu menurut aku luas banget pengertian seksi. Jadi seksi sebenarnya ada di pikiran setiap orang masing-masing, Iya. di mana dia menilainya. Karena buktinya ini kita telah melemparkan ke Twitter, yaitu hashtag wanita itu seksi ketika. Dan jawabannya ternyata itu macem-macem. Malahan agak jarang yang mikirnya ini harus semok, harus ini, sintal, bla bla bla, malah agak jarang. Kita Kita bacakan akan lihat salah satu. beberapa Twitternya ya. Twitter ke @tunacio_net dengan hashtag seksi itu ketika. Yang pertama, dari @rianandris, @tunacio_net, wanita seksi itu ketika memakai bulu mata anti badai Syahrini saat melirik seseorang. Hashtag wanita itu seksi ketika. Jadi ketika dia melirik seseorang pakai bulu mata. Ini sepertinya adalah penonton sinetron. Karena sinetron Indonesia itu tidur aja pakai bulu mata. Jadi kita benar kan? Iya kan? Iya. Benar kan? Jadi ketika dibangunin, "Hei, kamu bangun. Ada apa?" Iya, tidur loh itu. Seksi. Jadi bisa dibilang memang benar juga gitu, masing-masing. Mungkin maksudnya seksinya dia suka melihat wanita dari matanya. Banyak yang orang suka ngeliat matanya kalau bagian tubuh gitu kan. Jadi kalau ibaratnya kalau dia ngeliat orang tuh nggak wajahnya tapi matanya. Mata. Orang ngomong bukan mulutnya dilihat tapi apa kamu ada di sana? Udah betul. Berikutnya. Kita lihat Twitter berikutnya. Dari siapa ini? Oke, wanita seksi itu ketika dari @yogi_OOH. @Indonesia_net, wanita itu seksi ketika jadi pacar gue. Hashtag wanita itu seksi. Oh. Yogi, apa saya mesti jadi pacar kamu biar dibilang seksi? Iya. Kalau dia jomblo kelas kakap berarti nggak ada di dunia ini yang seksi. Beda-beda ya. Iya beda-beda Tapi gitu. benar-benar. Coba kita lihat Twitter berikutnya. Dari siapa, Ri? Ini dari Andi Saputra. Andi Auto World. Ya, benar. Tunacio_net, hashtag wanita itu seksi ketika sambil senyum nanyain, "Papa sama anak-anak hari ini mau dimasakin apa?" Andi ini luar biasa sekali. Ini adalah tipe-tipe orang yang sering pacaran sama pembantu. Kalau dia bilang ini seksi, itu dia kalau punya pembantu dia dipacarin masih. "Pak, mau makan apa?" "Ya ampun." Berikutnya. Masih ada lagi, coba kita lihat. @tunacio_net, hashtag wanita itu seksi ketika lagi makan jengkol atau pete kagak pakai malu tapi pakai nafsu. Oh iya. Berarti gue termasuk cewek seksi. Gue suka banget sama pete, pengen dijadiin cemilan malah. Begitu tanya dulu, Garneta, jengkol atau pete? Pete. Pete. Yap. Lu? Pete tapi buat ngilangin baunya ya jengkol. Dua-duanya. Ya, ini juga lucu, wanita seksi ketika lagi makan jengkol atau pete nggak pakai malu tapi makannya justru pakai nafsu. Nafsu jedotin kepala. Kalau yang nggak kuat sama baunya ya. Ada Berikutnya. lagi? Dari siapa? Coba kita lihat Twitter ya.
Dari Ed Saepul Hasan. Nama kok aneh. Penikmat kopi. @tunecio_net, hashtag wanita itu seksi ketika cemberut melihat barang yang disukainya nggak kebeli. Wah, dasar pelit. Oh gitu. Kamu pernah nggak ngeliat sesuatu yang pengen kamu beli terus kamu nggak jadi terus kamu cemberut? Sering dong. Seksi dong itu kalau buat dia. Menurut aku enggak. Enggak, ya menurut aku enggak lah. Ini kan baru cemberut. Jangan sampai guling-guling di tangan. Oke, berikutnya. Coba kita lihat Twitter berikutnya. Dari siapa? Femilim. Femiliem, @tunecio_net, hashtag wanita itu seksi ketika memakai gaun pengantin terus nangis sambil tersenyum karena bahagia mau menikah. Cie. Nangisnya kita pakai baju nikah nangis. Tapi aku nggak mau dijodohin sama dia. Udah, itu bukan seksi, itu drop. Itu ngedrop ya. Iya, itu ada beberapa. Jadi ibaratnya seksi itu memiliki terjemahan yang beda-beda dari setiap orang. Karena semua orang ternyata memiliki pandangan yang berbeda mengenai banyak hal. Salah satunya seksi ini. Nah, sekarang ada juga artikel di Plasma, ya. Coba kita lihat. Ada sebuah artikel yang mengatakan tentang Garneta nih. Garneta Haruni siap move on dari kegagalan pernikahannya. Wih. Jadi ibaratnya sekarang nih sebagai seseorang yang seksi, ini kan ibaratnya galau-galau udah lewat ya. Galau udah lewat. Orang seksi itu cara menanggalkan rasa galau bagaimana sih? Menurut berarti Ari Untung merasa aku seksi? Ya kan? Oh bilang aku seksi? Iya dong. Semua wanita gitu? tuh seksi. Oke. Bener-bener nggak nonton di rumah. Kalau menurut kamu cara menghalau rasa galau yang paling seksi itu yang gimana? Kalau aku menghibur diri aku sendiri dengan ya sekarang aku berteman, aku menikmati hidup aku dengan pekerjaan-pekerjaan aku, dengan pertemanan aku itu dengan menampilkan keceriaan dalam diri aku itu cukup membuat aku feel sexy every day. Oh gitu, luar biasa ya. Bagus tuh ya. Kalau ini termasuk seksi nggak sih? Apa tuh? Aku tuh kalau galau, aku menghibur diri sendiri dengan pakai pakaian badut gitu. Nggak seksi? Ya, mari sama-sama kita maklumi ya. Mohon maaf ini teman saya dari Jagakarsa loh. Jadi mungkin kalau dia ngerasa seksi di daerah situ tuh begitu. Ya. Odong-odong liwat dia panggil. Hampir aja dijual suaminya di Kaskus ya. Baiklah. Nah kalau kamu sendiri nih, ibaratnya kalau untuk pria seksi, pandangan dari seorang Garneta, itu yang seperti apa dari segi attitude? Kalau aku melihat cowok seksi itu cowok yang family man. Family man? Iya. Oh gitu? Iya. Jadi berarti cowok yang sudah punya banyak istri pasti? Enggak. Oh, enggak. Family man berarti dia mengutamakan keluarganya, jadi dia mengutamakan istri dan anak-anaknya. Dia ya karena aku mungkin sekarang menginginkan sosok seperti itu. Jadi aku sekarang bilang cowok yang seksi adalah dia yang memperhatikan keluarganya, jadi family man. Gue banget. Ri. Oh iya, gue mau batuk doang. Family man, bukan yang punya family. Oh iya. Yang udah punya aura yang lebih mementingkan keluarga, jadi family come first. Gitu. Ya, Wes. bukannya sudah punya istri. Bukannya udah punya istri, tapi orang yang bersifat ketika berkeluarga, dia akan memendulukan istrinya. Ya. Karena ingat, bahwa wanita bukan ciptakan dari tulang kaki, tapi dari tulang rusuk. Jadi jangan kau injak-injak dia, tapi taruhlah dalam pelukanmu mendekat rusuk. Nah, dalam pencarian kamu nih terakhir ya, pencarian kamu untuk selama mencari family man. Kira-kira sejauh ini sudah menemukan belum family man, pria seksi. Sama kamu hidup di dunia. Maksudnya sama aku? Enggak, maksudnya bukan yang jadi pacar kamu. Dalam bentuk fisik misalnya, Brad Pitt gue bilang seksi karena dia ini misalnya gitu. Sosok yang ada. Sekarang, yang menurut aku seksi, David Beckham. David Beckham? Ya. Kenapa gitu? Dia punya karir yang bagus, dia punya tampang yang bagus, dia punya bla 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 bla. Tapi dia masih setia dengan istrinya dan kemana-mana dia pasti membawa anak yang paling kecil.
Wih, Tadi family aku man. bilang family man. Benar. Ya. Wah, luar biasa. Korelasinya luar biasa ya. David Beckham ini sangat luar biasa sekali. Dia banyak saudaranya, tapi dia tetap aja eksis karirnya. Dia main bola, David Beckham. Main bulu tangkis ada saudaranya, David Beckham. Main band ada saudaranya, David and the Backbone. Andra. Andra. Ada lagi saudaranya yang juga naik gunung, David Backpack. Udah mulai gak lucu kayaknya. Udah gak lucu. Tepuk tangan buat Gatnya telah datang ke studio. Berbicara mengenai seksi, kita akan ngobrol juga dengan seorang pria seksi di segmen-segmen berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show.